Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Ananda kelas 7 pada pelajaran IPS bersama Ustazah Herla. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Masih di bab 3, ada 7 pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba dengan mengombinasi seluruh sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, produsen berusaha menciptakan manfaat atau nilai guna suatu barang atau jasa. Sekurang-kurangnya menambah manfaat atau nilai guna suatu barang atau jasa. Apa sih yang disebut dengan nilai guna? Nilai guna ini adalah bisa dilihat dari bentuknya, seperti apa barang itu, kemudian tempatnya, tempat digunakan barang itu di mana, kemudian waktu digunakan barang itu di mana, dan kepemilikannya bisa dimiliki oleh perorangan atau kelompok. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membuat mesin ATM. Mesin ATM itu tidak bisa dimiliki oleh perorangan, maka yang bisa memiliki mesin ATM adalah sebuah lembaga atau bank. Nah, gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk melakukan transaksi tunai maupun non-tunai. Kemudian, ada yang namanya distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contohnya, di sini ada sebuah kapal yang membawa barang misalnya dari Singapura ke Indonesia. Nah, ini disebut kegiatan distribusi atau dari Pulau Lombok ke Pulau Jawa. Oke, selanjutnya adalah badan-badan distribusi yang terlibat dalam kegiatan distribusi ada 7. Yang pertama disebut dengan agen. Agen ini adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Agen yang khusus melakukan perjanjian pembelian disebut agen pembelian. Contoh-contoh agen yang lebih mudah adalah agen pulsa misalnya ya. Adapun agen yang khusus melakukan perjanjian penjualan disebut dengan agen penjualan. Agen penjualan tiket, ya, contohnya itu. Kemudian yang kedua ada maklar. Maklar adalah perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Maklar ini yang menghubungkan antara pembeli dengan penjual. Jadi contohnya adalah seseorang yang ingin menjual tanahnya, namun tidak kunjung terjual, dia akan meminta tolong kepada jasa maklar untuk menjualkan tanahnya. Nah, maklar ini gunanya adalah sebagai penghubung. Kemudian ada yang disebut dengan komisioner. Komisioner adalah perantara pemasaran, seperti maklar yang menguasai atau memiliki barangnya. Nah, komisioner ini juga dapat ditugaskan untuk membeli atau menjual barang atas nama sendiri. Komisioner mendapatkan imbalan berupa komisi.
Nah, namanya komisioner, dia mendapatkan komisi atau bagian bagi hasil dari penjualan yang sudah dilakukan. Kemudian, badan distribusi yang terlibat dalam kegiatan distribusi yang keempat adalah importir. Importir adalah badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual ke dalam negeri. Jadi kalau misalnya ada barang atau proses penyaluran barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut dengan impor. Orang atau lembaganya disebut dengan importir. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan eksportir. Eksportir ini adalah kebalikan dari importir. Kalau importir itu dari luar ke dalam, kalau eksportir ini adalah dari dalam ke luar. Orangnya disebut dengan eksportir, kegiatannya disebut dengan ekspor, kegiatan ekspor. Kemudian yang keenam adalah pedagang besar. Pedagang besar ini juga disebut dengan pembeli pertama atau grosir, pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar yang dijual kembali ke pedagang pengecer. Nah, pedagang pengecer ini disebut dengan pedagang kecil, pedagang yang membeli ke grosir, yang kemudian dijual barang tersebut kepada konsumen akhir. Yang dimaksud dengan konsumen akhir ini adalah yang menikmati barang atau yang menikmati barang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah kebutuhan rumah tangga. Kemudian, sistem distribusi dibagi menjadi 3. Distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Distribusi atau penyaluran secara langsung merupakan barang-barang ini disampaikan secara langsung ya, tanpa perantara. Contohnya, penjual bakso menjual bakso yang dibuatnya langsung kepada konsumen, dijajakan pakai gerobak atau pakai tanggungan, misalnya ya. Kemudian ada juga yang dinamakan distribusi semi langsung. Distribusi ini barang-barangnya disampaikan produsen atau disampaikan oleh penjualnya kepada konsumen melalui pedagang eceran. Contohnya, suatu perusahaan roti berlokasi tidak jauh dari warung di mana konsumen banyak membeli barang. Kemudian yang ketiga disebut dengan distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah produsen menjual barang terlebih dahulu kepada perantara. Perantaranya siapa? Contohnya adalah agen atau grosir yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir, anandaku yang solih-solihah, ada juga kegiatan ekonomi yang dinamakan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Di sini ada gambar kue ya atau cake yang sudah dipotong, yang sudah dikonsumsi oleh orang. Nah, otomatis barang ini berkurang nilai gunanya. Ya, dia tidak bisa dikemas kembali, tidak bisa dijual kembali dan digunakan oleh orang lain itu nggak bisa ya, karena sudah berkurang nilai gunanya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Ya, contohnya adalah tingkat pendapatannya. Jadi seseorang membeli atau memenuhi kebutuhannya sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kalau tingkat pendapatannya rendah, otomatis dia akan lebih selektif, akan lebih sedikit membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian tingkat harga barang dan jasa. Nah, murah atau mahalnya suatu barang juga bisa mempengaruhi volume konsumsi konsumen ya. Kemudian yang ketiga ada ketersediaan barang dan jasa. Nah, kalau barang ini jumlahnya banyak, maka semua konsumen bisa menikmatinya. Berbeda halnya dengan
jika barang ini ketersediaannya hanya sedikit, yang kemudian bisa mengantarkan kepada sebuah masalah yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yang disebut dengan kelangkaan. Nah, kelangkaan ini adalah ketersediaan barangnya minim dan hanya bisa dimanfaatkan atau bisa dibeli, bisa dirasakan hanya oleh sebagian orang saja. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jadi, kegiatan ekonomi ada 3, ingat ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.